Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita patut bersyukur jikalau pada pagi hari ini kita masih diberi kesempatan Tuhan untuk beribadah meskipun kita beribadah di rumah masing-masing. Mari Bapak Ibu kita memulai ibadah pada pagi hari ini dengan mengangkat satu pujian, Bapa Engkau sungguh baik. Berkat
Mari Bapak Ibu kita bersama-sama, kita bersatu hati meminta pimpinan kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, selamat pagi Bapa. Kami bersyukur Tuhan jikalau pada pagi hari ini kami masih boleh untuk beribadah Tuhan. Meskipun kami beribadah di rumah kami masing-masing Tuhan, tapi kami percaya itu tidak mengurangi rasa syukur kami untuk beribadah menyembah-Mu ya Bapa. Tuhan, kiranya Engkau berkati Bapa setiap anak-Mu yang ambil bagian pada pagi hari ini ya Bapa. Terlebih untuk hamba-Mu Bapak Arson yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu Bapa. Biarlah setiap firman yang akan disampaikan boleh menjadi berkat bagi kami yang beribadah pada pagi hari ini ya Bapa. Tuhan, kami undang Engkau untuk hadir di tengah-tengah ibadah kami ya Bapa. Engkau berkati ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya ya Bapa. Kami serahkan Tuhan untuk ibadah kami hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu, kita tahu kalau pada saat ini banyak bencana di mana-mana. Baik itu tanah longsor, banjir, bahkan sampai saat ini pandemi Covid masih belum berakhir nggih Bapak Ibu. Dan kita percaya, kita patut bersyukur kita masih ada sampai saat ini itu karena Tuhan yang mengasihi kita, Tuhan yang memelihara kehidupan kita sampai saat ini. Mari Bapak Ibu kita memuji Tuhan, kecaplah dan lihatlah. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kasih setia Tuhan, syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kasih setia Tuhan.
Bapak Ibu, tiba saatnya kita akan menaikkan doa-doa syafaat kita kepada Tuhan. Kepada petugas Bapak Saudara Philip bisa menyiapkan diri, dan kita akan menyiapkan hati kita dengan memuji Tuhan. Doa adalah jembatan bagi kita. Saat mata dipejamkan, saat kita tekun dalam doa, kita berbicara dan mengadu padanya tentang hidup, tentang segalanya. Ceritakanlah tentang beban hidupmu di dalam doa. Serahkanlah hidupmu. Doa adalah jembatan bagi kita untuk bersatu dengan Tuhan kita. Saat mata dipejamkan, saat kita tekun dalam doa, kita berbicara dan mengadu padanya tentang hidup, tentang segalanya. Ceritakanlah tentang beban hidupmu di dalam doa. Serahkanlah hidupmu. Doa adalah jembatan bagi kita untuk bersatu dengan Tuhan kita. Doa adalah jembatan bagi kita untuk bersatu dengan Tuhan kita. Bapak, Ibu, dan Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus, mari kita bersama-sama menyatukan hati kita untuk menaikkan doa-doa syafaat kita kepada Tuhan dan juga doa persembahan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, Bapa yang kami sembah dan kami muliakan dalam nama Tuhan Yesus Kristus, segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu Tuhan, untuk semua kebaikan Tuhan yang telah Tuhan nyatakan dalam hidup kami, segenap jemaat KMI Kerasa ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk pemeliharaan-Mu yang telah Engkau nyatakan selama 1 minggu ini, di mana kami boleh melakukan segala aktivitas kami, dan kami juga boleh ada dalam keadaan yang baik sampai saat ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami tetap menyerahkan seluruh kehidupan kami dalam tangan-Mu. Biarlah Engkau sendiri yang akan terus menjagai kami, memelihara kami hari lepas hari sampai akhir hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Saat ini kami juga bersyukur jika Engkau tetap memberikan kesempatan kepada kami untuk bisa menaikkan setiap syafaat kami, setiap ucapan syukur kami, setiap permasalahan yang kami hadapi. Biarlah Engkau sendiri yang akan menjawab, Engkau akan menolong kami, memberi jalan keluar yang terbaik bagi kami. Tapi sebelumnya Tuhan, kami mau memohon ampun atas segala salah dan dosa kami yang telah kami lakukan, baik melalui perbuatan kami, tutur kata kami, pikiran kami yang telah mendukakan hati-Mu, juga mendukakan hati sama kami. Sucikan kami Tuhan, sehingga dengan pengampunan-Mu doa-doa kami bisa sampai ke hadapan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Pada pagi hari ini Tuhan, kami berdoa bagi seluruh jemaat Tuhan di GKMI Kerasa ini Tuhan. Kami menyerahkan mereka semua dalam tangan-Mu,
Biarlah Engkau sendiri yang akan memelihara kami, Engkau menolong kami dalam segala usaha dan pekerjaan kami, Engkau mencukupkan kebutuhan kami semua ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami juga menyerahkan setiap jemaat-Mu yang mungkin pada saat ini mengalami sakit penyakit ya Tuhan. Kami menyerahkan mereka ke dalam tangan-Mu. Biarlah Engkau sendiri Tuhan yang selalu menjadi dokter bagi mereka. Engkau akan menjamah tubuh mereka dan Engkau akan memberi kesembuhan yang sempurna bagi mereka ya Tuhan. Kami juga menyerahkan setiap anak-anak-Mu yang setelah lanjut usia. Kami menyerahkan Bapak Ibu Gumeno, Bapak dan Ibu Niko, Bapak dan Ibu Sulkan, Mak Wayah, Bapak dan Ibu Hendro, juga Bapak Agus Susanto, dan juga setiap orang yang lanjut usia yang lainnya Tuhan. Kami menyerahkan semua ke dalam tangan-Mu. Biarlah Engkau sendiri akan menjadi penolong mereka, Engkau yang akan menjadi penghibur bagi mereka. Damai sejahtera Tuhan selalu hadir dalam kehidupan mereka dan mereka rasakan ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa bagi gereja-Mu di tempat ini. Biarlah Engkau sendiri yang akan menolong kami semua jemaat-Mu untuk bisa menjadi garam dan terang-Mu di tengah-tengah kami berada di tempat ini ya Tuhan. Biarlah kami bisa menjadi orang-orang yang bisa mengalirkan kasih Kristus bagi setiap orang yang ada di sekeliling kami ya Tuhan. Terima kasih dari surga. Kami juga berdoa bagi Bapak Arson dan keluarga yang mengembalakan kami di tempat ini. Biarlah Engkau sendiri akan menolong, Engkau akan selalu memberkati hamba-Mu dengan berkat-berkat rohani sehingga melaluinya hamba-Mu bisa mengembalakan kami dengan baik di tempat ini ya Tuhan. Terima kasih dari surga. Kami juga menyerahkan bangsa dan negara kami ke dalam tangan-Mu. Tuhan, kami tahu bahwa bangsa ini tengah dilanda berbagai masalah yang berat ya Tuhan. Ada bencana alam, ada bencana penyakit, dan banyak sekali terjadi hal-hal yang tidak diinginkan di negara ini ya Tuhan. Tapi kami percaya bahwa di balik semua itu Tuhan punya rencana yang baik bagi bangsa kami. Kami menyerahkan setiap pemimpin bangsa kami yang mengambil kebijakan dalam hal-hal untuk menyelesaikan segala permasalahan ini Tuhan. Engkau memberikan mereka hikmat dan marifat dari surga sehingga setiap apa yang mereka kerjakan semua hanya untuk kebaikan bagi bangsa ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa bagi penginjilan di muka bumi ini, khususnya di tanah air kami. Biarlah Engkau sendiri yang akan memakai setiap orang yang terpanggil untuk melayani Engkau di pelosok-pelosok negeri ini ya Tuhan. Biarlah mereka giat melakukan pekerjaan Tuhan sehingga melalui mereka banyak jiwa baru dimenangkan bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah doa kami yang tidak sempurna, yang hanya kami alaskan dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat yang hidup. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak Arson. Tapi sebelumnya kita menyiapkan hati kita dengan mengangkat satu pujian, lebih baik satu hari di pelataran-Mu. Di dalam rumah-Mu, satu hal yang ku pinta, menikmati bait-Mu Tuhan. Satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu,
dan menikmati semua kemurahan-Mu. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu sidang jemaat GKMI Kerasa dimanapun berada, yang pada hari ini beribadah di rumah kita masing-masing, dan beberapa saudara yang lain yang mungkin ikut beribadah bersama dengan kami. Mari kita akan mempersiapkan hati dan kehidupan kita untuk mendengarkan sabda firman Tuhan pagi ini. Tapi sebelumnya mari kita berdoa bersama-sama. Kami mensyukuri berkat-Mu karena penyertaan Tuhan bagi kami. Kami mau kembali mendengarkan sabda firman. Tuhan berkatilah. Biarlah firman Tuhan menjadi kekuatan bagi kami di tengah-tengah kondisi kehidupan kami yang hari-hari ini semakin berat. Tapi kami tahu bahwa tangan perlindungan, janji Tuhan bahwa Engkau akan menyertai kami, akan terus Engkau nyatakan sepanjang hidup kami. Hamba memohon berkat-Mu dan perkenanan-Mu untuk menyampaikan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini yang adalah benih dapat jatuh ke tanah hati kami yang subur, bertumbuh, berbuah lebat, dan nama-Mu dipermuliakan. Seluruh pemberitaan firman Tuhan ini dari awal, pertengahan sampai akhirnya, hamba serahkan dalam tangan kasih karunia-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pembacaan firman Tuhan pagi ini terambil dari Mazmur pasal 30 ayat 1 sampai ayat yang ke-13. Mazmur pasal 30 ayat yang pertama sampai ayat 13. Berbunyi demikian. Mazmur, nyanyian untuk pentabisan bait suci dari Daud. Aku akan memuji Engkau ya Tuhan, sebab Engkau telah menarik aku ke atas dan tidak memberi musuhku bersukacita atas aku. Tuhan Allahku, kepadamu aku berteriak minta tolong, dan Engkau telah menyembuhkan aku. Tuhan, Engkau mengangkat aku dari dunia orang mati. Engkau menghidupkan aku ke antara mereka yang turun ke liang kubur. Nyanyikanlah mazmur bagi Tuhan, hai orang-orang yang dikasihinya. Persembahkanlah syukur kepada namanya yang kudus. Sebab sesaat saja ia murka, tetapi seumur hidup ia murah hati. Sepanjang malam ada tangisan, menjelang pagi terdengar sorak-sorai. Dalam kesenanganku aku berkata, aku takkan goyah untuk selama-lamanya. Tuhan, oleh karena Engkau berkenan, Engkau telah menempatkan aku di atas gunung yang kokoh. Ketika Engkau menyembunyikan wajah-Mu, aku terkejut. Kepadamu ya Tuhan aku berseru, dan kepada Tuhanku aku memohon. Apakah untungnya kalau darahku tertumpah, kalau aku turun ke dalam lubang kubur? Dapatkah debu bersyukur kepadamu dan memberitakan kesetiaan-Mu? Dengarlah Tuhan dan kasihanilah aku. Tuhan, jadilah penolongku. Aku yang meratap telah Kau ubah menjadi orang yang menari-nari. Kain kabungku telah Kau buka, pinggangku telah Kau ikat dengan sukacita. Supaya jiwaku menyanyikan mazmur bagi-Mu, dan jangan berdiam diri. Tuhan Allahku, untuk selama-lamanya aku mau menyanyikan syukur bagi-Mu. Sidang jemaat GKMI Kerasa yang dikasihi Tuhan, dan Bapak Ibu Saudara yang beribadah bersama dengan kami pada pagi hari ini. Hari-hari ini tentu kita diperhadapkan dengan banyak kondisi yang terjadi di atas bangsa kita,
dalam kehidupan kita yang terus dirundung oleh berbagai persoalan. Bencana alam yang silih berganti, banjir di berbagai daerah, gempa bumi yang juga terjadi di Mamuju, Sulawesi Barat, yang mengakibatkan banyak kerugian material, juga nyawa yang harus melayang. Dan juga beberapa hari ini kita diperhadapkan dengan kondisi banjir besar di berbagai wilayah di Indonesia. Belum juga COVID ini selesai. Seakan tantangan, persoalan, problem tidak pernah selesai di atas bangsa ini. Bukan saja di bangsa kita Bapak Ibu, tetapi hampir di sebagian besar penjuru dunia itu terjadi. Di tengah-tengah kondisi ini, sepertinya akan sangat sulit kita membayangkan orang untuk dengan mudah bersyukur. Karena realitasnya yang terjadi adalah kondisi yang terbalik dengan apa yang seharusnya menjadi bagian kita kalau merujuk kepada janji-janji Tuhan di firman-Nya. Bahwa Dia akan menyertai kita, Dia akan melindungi, penyakitnya akan dihindarkan dari kita, dan seterusnya. Ini sepertinya sesuatu yang memang menjadi pergumulan tersendiri bagi kita. Pagi ini kita akan belajar dari Daud yang mengalami juga kondisi yang begitu berat dalam kehidupannya. Beberapa waktu yang lalu saya menyampaikan firman Tuhan kepada Bapak Ibu tentang bagaimana Daud harus berhadapan dengan kondisi-kondisi yang sangat sulit dalam kehidupannya. Ada banyak faktor yang mendorong Daud mampu bersyukur dalam kehidupannya. Ada banyak hal yang mampu dijadikan Daud sebagai tonggak sejarah dalam kehidupannya untuk kembali mengenang kebaikan-kebaikan Tuhan yang dialaminya, yang memampukan dia untuk terus bersyukur dalam segala keadaan. Ya, dimulai dari bagaimana Daud harus berhadapan dengan Saul dan kejadian-kejadian yang terus terjadi, bagaimana dia jatuh di dalam dosa persinahan dengan Batsheba, dan kemudian bagaimana tahta pemerintahannya digoyang oleh anaknya sendiri, dan bagaimana dia harus berhadapan dengan banyak sekali kondisi yang begitu rumit dalam kehidupannya. Di pemerintahannya problem, di keluarganya problem. Ini menjadi sebuah hal yang kemudian digumulkan secara khusus oleh Daud. Di dalam ayat yang pertama sampai ayat yang keempat, di situ digambarkan bagaimana kondisi yang dialami oleh seorang yang bernama Daud ini. Aku memuji Engkau ya Tuhan, sebab Engkau telah menarik aku ke atas dan tidak memberi musuh-musuhku bersukacita atas aku. Tuhan menunjukkan bagaimana Dia menepati janji-janjinya kepada seorang yang bernama Daud. Dia menjadi seorang yang berkenan di hati Tuhan, dipilih Tuhan. Secara fisik dia tidak masuk nominasi, tetapi dia juga mengembalakan kambing domba yang cuma hanya 1 atau 2 ekor dibandingkan dengan kakak-kakaknya yang lebih gagah, lebih kekar badannya. Daud tidak masuk nominasi, tetapi Tuhan melihat hati Daud. Hati Daud justru masuk nominasi Tuhan. Perjalanan sejarah membuktikan bahwa Daud mengalami banyak kondisi yang tidak menguntungkan baginya secara pribadi. Daud bisa saja menyerah terhadap apa yang terjadi dalam kehidupannya. Tetapi dia berkata, aku memuji Tuhan karena Tuhan menarik dia, mengangkat dia. Dia dikejar-kejar Saul untuk dibunuh, tetapi Tuhan selalu meloloskan Daud. Bagaimana juga dia hendak dibunuh oleh anaknya.
Tetapi Tuhan selalu menunjukkan belas kasihannya. Bagaimana dia jatuh di dalam dosa perzinahan dengan Batseba, tetapi tangan kasih karunia Tuhan begitu besar kepada Daud. Tuhan Allahku, kepadamu aku berteriak minta tolong dan engkau telah menyembuhkan aku. Daud juga menyadari bahwa eksistensi kehidupannya di tengah kondisi yang begitu berat berpotensi menyebabkan dia sakit. Karena kondisi pikiran yang mungkin harus berpikir tentang bagaimana dia menjalankan roda pemerintahan di tengah-tengah roda pemerintahan kerajaan, di tengah-tengah kondisi di mana dia jatuh di dalam dosa perzinahan dengan Batseba. Bagaimana juga dia harus lari dari satu tempat ke tempat yang lain karena dikejar-kejar oleh Saul dan berbagai kondisi yang lain. Bisa jadi dia mengalami kondisi kesehatan yang juga tidak begitu baik. Ya, karena kata peneliti, orang sakit itu faktor terbesarnya adalah pikiran, selain juga pola makan dan pola kehidupan yang lain. Tetapi pikiran menempati posisi pertama. Nah, ini juga bisa terjadi dalam kehidupan Daud. Tetapi Daud sadar betul kepada siapa dia minta tolong. Di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini, Bapak Ibu, mari kita belajar untuk mempercayai Tuhan bahwa Dia adalah tabib yang agung dan ajaib, yang mampu menolong kita di tengah kondisi seperti ini. Daud berkata, kepadamu aku teriak minta tolong dan engkau menyembuhkan aku. Satu pernyataan iman Daud kepada Allah yang dipercayainya. Hari ini Bapak Ibu Saudara yang menyaksikan ibadah pagi hari dan mengikuti ibadah ini, dan saudara-saudara yang lain yang mungkin juga ikut melihat ibadah pagi ini. Kalau engkau terpapar COVID-19, engkau ada di rumah-rumah isolasi, engkau sementara menjalani isolasi mandiri, engkau ada di rumah-rumah sakit, di tempat-tempat perawatan, ada berita baik. Teriakanmu yang sungguh-sungguh meminta pertolongan kepada Tuhan. Dia berjanji Dia akan menyembuhkanmu. Percaya Bapak Ibu, percaya bahwa tangan kasih karunia Tuhan itu akan menolong, menyembuhkan. Bahkan Daud melanjutkan, Tuhan, engkau mengangkat aku dari dunia orang mati. Engkau menghidupkan aku di antara mereka yang turun dalam liang kubur. Bahkan Daud memposisikan dirinya, dia sudah dianggap mati karena berbagai keadaan yang berat. Dia mungkin sudah hampir menyerah dengan kondisi itu. Bahkan dia menyamakan dirinya bahwa dia seperti orang yang sudah mati. Mengangkat dia dari dunia orang mati. Sudah tidak lagi ada pengharapan di sana bagi Daud. Tapi Tuhan mengangkatnya. Ada banyak kesaksian juga orang saudara-saudara yang disembuhkan dari penyakit. Apapun sakitnya. Juga hari ini juga banyak orang yang menyaksikan dia sembuh dari penyakit COVID-19 karena pertolongan dan kekuatan kasih karunia Tuhan. Daud sungguh menyadari itu. Sehingga ayat yang kelima menggambarkan bagaimana sebuah pujian yang dinaikkannya. Mazmur puji-pujian, ucapan syukur karena apa yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan Daud. Sekalipun yang dialami Daud adalah persoalan silih berganti satu, belum selesai datang persoalan yang lain. Tetapi dia sungguh bersyukur karena setiap persoalan yang datang dalam hidupnya, Tuhan selalu menolongnya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Daud menyadari bahwa kasih karunia Tuhan itu besar dalam hidupnya. Sehingga dia berkata di ayat yang ke-6, sebab sesaat saja ia murka, tetapi seumur hidup ia murah hati. Sepanjang malam ada tangisan, menjelang pagi terdengar sorak-sorai. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan,
Tuhan mengubahkan setiap persoalan Daud menjadi sukacita tersendiri baginya. Daud juga menyadari sungguh bahwa seharusnya dia mendapatkan murka Allah yang luar biasa. Harusnya dia menghadapi kondisi di mana betul-betul Tuhan harus memberi hukuman yang berat kepadanya. Dia sudah tidak lagi layak hidup. Karena apa? Karena dia melakukan dosa dan kesalahan yang begitu fatal. Jatuh di dalam dosa, perzinahan dengan Batsyeba. Tapi di sanalah dia menunjukkan betapa Allah itu murah hati. Pola yang sama Yesus tunjukkan ketika dia berjumpa dengan seorang perempuan yang sudah ketangkap basah berzina, dan hukuman mati akan menderanya. Tetapi kasih karunia dari Yesus Kristus, Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang itu, memberikan kesempatan kepadanya untuk bertobat dan memperbaharui hidupnya. Bapak Ibu, tentu saja ini menjadi sebuah hasrat yang kuat seharusnya bagi Bapak Ibu Saudara dan saya di tengah kondisi dunia hari ini. Harusnya ada kesukaan tersendiri, harusnya senantiasa ada mazmur yang kita naikkan, ada pujian yang keluar dari mulut kita karena kita hidup dari hari ke hari sampai hari ini. Kita sehat. Kita diberkati Tuhan, semuanya karena anugerah Tuhan. Daud ketika berulang kali menghadapi kondisi-kondisi sulit dalam hidupnya, dia berani berkata di ayatnya yang ke-7, dalam kesenanganku aku berkata, aku takkan goyah untuk selama-lamanya. Kenapa Daud percaya bahwa dia tidak akan goyah selama-lamanya? Karena dia punya pengalaman. Bagaimana dia tidak gentar menghadapi Goliat. Dia seakan berdiri di atas satu batu karang yang kokoh, batu karang yang kuat yang tidak akan mungkin dihancurkan atau dirobohkan oleh tangan siapapun. Sehingga dia berkata dengan jelas, Tuhan, oleh karena Engkau berkenan, Engkau telah menempatkan aku di atas gunung yang kokoh. Ketika Engkau menyembunyikan wajah-Mu, aku terkejut. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sungguh luar biasa seorang yang bernama Daud ini. Dia sadar posisinya di hadapan Tuhan ketika Tuhan berkenan kepadanya. Perkenanan Tuhan itulah yang membuat dia kokoh seakan berdiri di atas satu batu karang yang kuat. Hari-hari ini Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, tidak ada jalan yang lain. Kita seharusnya hidup dari waktu ke waktu menyenangkan hati Tuhan dan berusaha mencari perkenanan Tuhan. Sebab hanya dengan perkenanan Tuhan, maka Bapak Ibu Saudara dan saya akan berdiri kokoh di atas batu karang yang kokoh itu. Batu karang itu adalah Kristus sendiri. Ketika kita berdiri dengan kokohnya, maka seperti Daud berkata, aku tidak akan goyah selama-lamanya. Apa yang tidak goyah? Pengharapan iman kita kepada Kristus yang akan terus berdiri kokoh, tidak akan tergoyahkan oleh apapun. Tawaran-tawaran dunia di sekitar kita, persoalan-persoalan hidup yang mungkin membuat kita berniat untuk meninggalkan kesetiaan kita kepadanya, meninggalkan dia, bahkan menghujatnya mungkin. Atau tawaran-tawaran yang lain yang menggiurkan sehingga kita bisa saja meninggalkan iman dan percaya kita kepada Tuhan. Tetapi kasih karunia Allah akan menolong kita untuk terus berdiri kokoh, setia mengiring Tuhan sampai akhir hidup kita.
Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Daud merasa sangat beruntung mengenal Allah. Daud merasa sangat bersyukur karena Allah berkenan kepadanya. Daud merasa sangat bersyukur karena kasih karunia Tuhan itu ada padanya. Sehingga itu yang membuat dia tidak goyah menjalani hari-hari hidupnya. Sebab Tuhan yang baik itu, Allah yang dia kenal, Allah yang berkenan kepadanya itu, mengubah setiap hal dalam kehidupannya yang tidak baik menjadi baik. Ayat yang ke-12 dengan jelas dikatakan di sana, Aku yang meratap telah kau ubah menjadi orang yang menari-nari. Kain kabungku telah kau buka, pinggangku kau ikat dengan sukacita. Daud memperoleh kesukacitaan yang baru, pengharapan yang baru, ratapannya diubahkan menjadi sukacita yang besar dalam kehidupannya. Karena Allah yang telah mengubahkan kehidupannya dengan luar biasa, di mana Tuhan berkenan kepadanya, memperhitungkan bagaimana dia setia tetap kepada Tuhan. Dia terus belajar untuk melakukan firman Tuhan di tengah kegagalan-kegagalan kehidupannya, tapi dia tidak berhenti mencoba untuk terus memperbaiki kehidupannya. Di sanalah dia temukan Tuhan mengubahkan sedih dan sukacitanya, diubahkan menjadi tari-tarian. Kain kabungnya diubahkan menjadi orang yang bernari-nari, dan pinggangnya diikat dengan sebuah kesukacitaan. Ini memberi satu pengharapan kepada Bapak Ibu Saudara dan saya, bahwa di dalam Tuhan, apapun masalahmu, apapun problemmu, apapun yang sementara mendukacitakan hatimu hari ini, pada waktu Tuhan itu akan berubah menjadi sukacita. Kain kabung akan terbuka, diganti dengan sukacita. Kesedihan Bapak Ibu yang terus meneteskan air mata akibat persoalan yang menimpa Bapak Ibu hari-hari ini, pada waktunya dengarkan ini baik-baik Bapak Ibu. Tuhan akan mengubahkannya menjadi sukacita besar. Ada sukacita yang melimpah di dalam kehidupan kita. Akhirnya Daud ingin ini kita lakukan juga dalam kehidupan kita. Ayat yang ke-13, supaya jiwaku menyanyikan mazmur bagimu dan jangan berdiam diri. Tujuan Allah memproses hidup kita lewat berbagai situasi sulit dalam kehidupan kita adalah belajar untuk menyanyikan mazmur bagi Tuhan. Dari jiwa kita yang paling dalam, kita terus memuji Tuhan, membesarkan namanya, mengucap syukur atas pertolongan Tuhan yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita. Pujian akan selalu keluar dari mulut kita. Bapak Ibu, seringkali saya tidak lihat di mana saya ada. Kalau saya ingin bernyanyi, misalnya kalau ada di kamar mandi, ya bernyanyi saja. Kalau ada di sementara mungkin mengerjakan sesuatu, ya nyanyi saja. Kadang bergumam, kadang hanya melantunkan tanpa mengeluarkan syair lagu itu. Tetapi di sana ada ucapan syukur. Apalagi kalau mengingat kebaikan-kebaikan Tuhan, maka seringkali air mata tertumpah melihat kebaikan Tuhan. Tuhan Allahku, untuk selama-lamanya aku mau menyanyikan syukur bagimu. Kesimpulan Daud, dia akan terus memuji Tuhan selama-lamanya. Bapak Ibu, nanti kalau kita mengakhiri pertandingan iman kita di bumi ini dan kita sampai ke surga,
Di sana di surga itu hanya memuji, memuliakan Tuhan. Itu pekerjaan. Maka Daud berkata bahwa dia akan memuji Tuhan selama-lamanya. Makanya Bapak Ibu jangan malas untuk bernyanyi memuji Tuhan, mengucap syukur kepada Tuhan. Sebab nanti kalau Bapak Ibu cuman pas kita di gereja mungkin cuma duduk diam saja, nanti sampai di surga kaget, bingung. Karena saat surga semua menyanyi memuliakan Tuhan, dilakukan setiap saat. Nanti Bapak Ibu jadi bingung sendiri. Mari belajar bernyanyi bersyukur kepada Tuhan. Tidak peduli suara bagus atau jelek, nyanyilah. Harusnya kita belajar dari orang India. Mereka senang, mereka nyanyi. Mereka sedih, mereka nyanyi. Mereka berantem, mereka nyanyi. Mereka dirampok, mereka nyanyi. Mereka jatuh dari tebing, mereka nyanyi. Mereka disiksa orang, mereka nyanyi. Wes, semua orang India itu. Nah, itu harusnya. Tapi seringkali sebagai orang percaya kita tidak demikian. Kalau mungkin masalah paling berat datang dalam kehidupan kita, boro-boro mau nyanyi. Berdoa aja enggak mau. Atau mungkin datang di gereja cuma mingkem, tidak mau nyanyi buat Tuhan. Padahal Daud bilang, orang yang mau hidup dalam anugerah Tuhan, mendapat perkenanan Tuhan adalah orang-orang yang terus menaikkan syukur kepada Tuhan. Mari Bapak Ibu, pagi ini kita terus mengucap syukur lewat puji-pujian kepada Tuhan. Lewat ucapan syukur kita, lewat bibir mulut kita untuk memuliakan Tuhan. Sebab Dia adalah penolong kita. Dia Allah yang setia, menyertai kita. Dia yang mengubahkan setiap duka cita kita menjadi sukacita. Dia yang mengubahkan kain kabung kita menjadi tari-tarian. Oleh karena itu, jangan malas memuji memuliakan Tuhan. Apalagi di tengah kondisi COVID-19 seperti ini. Mari lebih seringlah memuji Tuhan. Lebih seringlah berdoa kepada Tuhan. Lebih sering memuliakan Tuhan. Sebab tidak ada tempat yang lain yang dapat menolong kita hari ini. Hanya ada di dalam Tuhan Yesus Kristus. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur kepadamu atas berkat Tuhan. Engkau Allah yang luar biasa. Kami tahu hidup kami tak lepas dari banyak masalah, persoalan yang silih berganti dalam hidup kami. Tapi kami tahu kepada Tuhan saja kami teriak minta tolong, dan Engkau selalu mendengar setiap teriakan kami kepadamu. Terima kasih juga untuk kasih anugerah-Mu, di mana kemurahan hati-Mu ya Tuhan ada bagi kami setiap saat. Di tengah ketidaksetiaan kami, Engkau selalu setia bagi kami. Kami juga berterima kasih Engkau mengubahkan duka cita kami menjadi sukacita, sedih kami menjadi tari-tarian. Ajar kami untuk juga selalu bersyukur, selalu ada puji-pujian yang keluar dari mulut kami setiap saat, setiap waktu. Ketika kami mengingat betapa baiknya Engkau dalam hidup kami. Hamba sudah berhenti bicara. Mohon berkat-Mu bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Dari
Selamat pagi Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Pagi hari ini saya akan membacakan Warta Jemaat GKM Krasa Minggu tanggal 14 Februari 2021 adalah sebagai berikut. Untuk yang pertama, kami mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Pendeta Muda Arson Muskita yang pada pagi hari ini telah melayani ibadah kita. Kiranya Tuhan selalu menolong dan memberkati di dalam pelayanan-pelayanan selanjutnya. Untuk yang kedua, kami juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang pada pagi hari ini telah ambil bagian di dalam pelayanan. Kiranya Tuhan memberkati pelayanan kita bersama. Untuk yang ketiga, petugas-petugas untuk minggu depan adalah sebagai berikut. Untuk firman Tuhan akan dibawakan oleh Ibu Pendeta Endang dari GKMI Salatiga. Untuk pemimpin pujian Saudari Meme, doa syafaat Bapak Marianto, warta jemaat Ibu Yuyun, untuk LCD anak Asira, dan untuk editor dimohon kesediaan Saudara EL. Untuk yang keempat, kami juga mengucapkan selamat ulang tahun buat Bapak, Ibu, dan Saudara yang pada minggu ini berulang tahun, khususnya untuk Bapak Pendeta Emeritus Nikoraga pada tanggal 12 Februari, dan juga untuk Bapak Samuel di tanggal yang sama, tanggal 12 Februari. Kami mengucapkan selamat ulang tahun, panjang umur, sehat selalu, Tuhan Yesus memberkati. Untuk yang kelima, kami juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak, Ibu, dan Saudara yang pada pagi ini telah memberikan persembahannya. Kiranya Tuhan selalu memberkati kita semua di dalam usaha dan pekerjaan kita masing-masing. Dan untuk yang keenam, kami tetap menghimbau Bapak, Ibu, dan Saudara untuk mematuhi protokol kesehatan yang dianjurkan pemerintah, di antaranya memakai masker ketika kita beraktivitas di luar rumah, sering mencuci tangan menggunakan sabun, kemudian menjaga jarak dan dimohon untuk menghindari kerumunan. Kita juga harus terus berdoa supaya Tuhan menjaga dan melindungi kita semua. Terima kasih, sekian Warta Jemaat, Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu, kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Biarlah semakin hari anugerah Tuhan semakin bertambah di dalam kehidupan kita. Dan mari kita akan memuji Tuhan. Ku ada sebagaimana ku ada. Sebagaimana ku ada, berdiri menghadap tatamu Bapa, semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam segala kelimpahan, ku layak untuk melayani Tuhan, semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Besar anugerah-Mu, melimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu. Ku ada sebagaimana ku ada, berdiri menghadap tatamu Bapa, semua karena anugerah-Mu yang telah
tercurah bagiku. Besar anugerah-Mu, melimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita mengakhiri ibadah kita pagi ini dan menerima berkat rasuli, mari bersama seluruh umat percaya di sepanjang sejarah, sepanjang abad, di berbagai tempat, kita mengakui iman dan percaya kita dengan berkata demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke alam maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang kembali untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, arahkan hati Bapak Ibu kepada Tuhan, tengadahkan tanganmu dan terimalah berkat daripadanya. Allah sumber damai sejahtera menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera yang kekal. Allah yang Maha mencukupi memberkati dengan limpah apa yang engkau makan, minum dan pakai, karena tangannya menyertai engkau. Allah yang Maha baik menjaga engkau dimanapun engkau berada, mulai saat ini terus kekal sampai engkau datang menjemput kami semua pulang ke kerajaan surga yang mulia. Yang sudah terima berkat ini, sama-sama kita berkata, amin. Besar anugerah-Mu, melimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu. Selamat hari Minggu Bapak Ibu, dan Tuhan Yesus memberkati. Amin.